Selanjutnya kita memasuki acara berikutnya, yaitu penyampaian materi monitoring dan evaluasi utilization review FKTP wilayah Kabupaten Kayong Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak pada Bapak Dr. Adiman Kodar. Kami persilakan. Dari kiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak melanjutkan kembali agenda kita Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pagi hari ini dengan penyampaian materi sebagai bahan nanti kita bersama untuk berdiskusi, karena memang kita akan lebih banyak nanti mendengar permasalahan agar kita sama-sama bisa mencari solusinya ya Pak, dengan tujuan dan output untuk kepentingan masyarakat atau peserta JKN kalau pada skup yang lebih kecil. Baik, kami langsung saja Bapak dan Ibu sekalian. Ini sebagai pendahuluan, kami menyampaikan biasanya kita jarang gitu menyinggung terkait dengan programnya JKN. Nah, biasanya langsung kepada BPJS Kesehatannya gitu yang sebagai penyelenggara dari program JKN-nya. Program JKN ini sebagaimana yang kita tahu Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan kembali karena di tahun ke-8 ini jangan sampai kita lupa dan sedikit bingung gitu terkait dengan program yang kita jalankan selama ini. Program Jaminan Kesehatan Nasional ini, Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia ketika didirikan. Karena dari Undang-Undang 45, kemudian Pancasila itu ada yang disebut dengan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini merupakan sesuatu yang harus diwujudkan oleh bangsa ini. Keadilan sosial ini kita tahu ada beberapa macam, ada kesehatan, ada kematian, hari tua, dan pensiun gitu. Tapi untuk jaminan kesehatan nasional ini jaminan sosialnya untuk kesehatan. Artinya pemerataan akses atau kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membedakan finansial yang dimiliki. Karena kita tidak berharap bahwa yang bisa mengakses layanan kesehatan hanya yang mampu atau berpenghasilan menengah ke atas. Bagaimana dengan yang tidak mampu? Apakah itu tidak menjadi PR-nya bangsa ini gitu atau negara gitu? Nah, tentu program ini digulirkan untuk itu menjawab terkait dengan kebutuhan untuk semua masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Tentu nanti skemanya yang memang mampu akan mengiur lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak mampu. Yang tidak mampu tentu nanti akan dibantu oleh pemerintah. Dan kalau kita bicara bukan hanya internal bangsa ini gitu, tapi terkait dengan kita sebagai bagian dari komunitas dunia, tentu di sini Bapak dan Ibu lebih paham ada kewajiban-kewajiban yang sudah dituangkan baik oleh deklarasi atau resolusi di WHO ataupun juga di PBB gitu, terkait dengan bagaimana komitmen bersama untuk mewujudkan layanan kesehatan yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat gitu tanpa adanya hambatan finansial yang dialami. Jadi memang tujuan dari program ini Bapak dan Ibu sekalian bukan hanya membuka akses tadi, tapi bagaimana agar bisa berkelanjutan. Nah, program ini bisa berkelanjutan tentu ketika konsepnya atau ketika semua stakeholder yang ada di dalamnya bekerja bersama-sama dan saling mendukung gitu, dan terjadi sinergi di situ. Terkait dengan layanan primer, tentu Bapak dan Ibu di layanan primer punya peran yang sangat strategis karena seluruh layanan itu akan dimulai dari layanan primer. Ketika memang di layanan primernya kuat, maka tentu program jaminan kesehatan itu dapat bisa bertahan dan berkelanjutan. Tetapi kalau layanan primernya memang tidak kuat, maka akan terjadi timbul permasalahan terkait dengan
sanggupan untuk membiayai kebutuhan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Ada istilah mismatch atau tidak mencukupi gitu iuran. Nah, sehingga memang perlu sekali penguatan dan optimalisasi di layanan primer. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk terus memberikan manfaat kepada peserta dan masyarakat. Ini tadi ya, kalau sebagai komunitas dunia dan juga saat ini memang kita tujuannya adalah bagaimana bisa mencapai indikator-indikator dalam SDG terkait dengan kemiskinan, terkait dengan bagaimana untuk pembangunan human capitalnya gitu, dimana syarat prasyarat utamanya harus sehat dulu fisiknya dan juga mentalnya, well-being yang harus diutamakan. Ini sedikit agak terlalu keluar gitu, tapi perlu kami sampaikan bahwa ketika kita bicara terkait dengan program JKN gitu, bukan hanya berbicara terkait dengan skop yang kecil, tapi bagaimana dampaknya terhadap bangsa ini dan bagaimana dampaknya juga terhadap kabupaten kota masing-masing. Karena kalau kita bicara kabupaten kota, tentu yang menjadi indikatornya IPM ya Pak, pembangunan manusia. Nah, indeks pembangunan manusia ini beberapa indikator, salah satunya terkait dengan kemiskinan, terkait dengan angka harapan hidup, terkait dengan pendapatan per kapita, ternyata sangat korelasi positif sekali dengan peningkatan peserta. Karena penambahan peserta 1% itu bisa meningkatkan pendapatan per kapita itu sekitar 0,1 juta gitu. Dari 1 juta menjadi 1,1 juta. Kemudian dampaknya terhadap angka harapan hidup, pertumbuhan peserta yang mengakses layanan dari rawat jalan dan rawat inap itu naik 1%, dapat meningkatkan usia harapan hidup 0,34. Jadi memang kalau pemerintah fokus untuk peningkatan IPM, salah satunya juga adalah dengan meningkatkan capaian kepesertaan, karena di situ dampaknya akan banyak. Nah, sekarang kita baru masuk ke BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara dari program yang tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Tentu ada 3 hal utama yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, yaitu mengelola kepesertaan, menerima pendaftaran dengan mekanisme pendaftaran yang diatur oleh BPJS Kesehatan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan resiko, jangan sampai resiko yang terkumpul ini hanya yang resiko tinggi saja, sehingga berapapun iurannya nggak akan cukup kalau semuanya yang akan sakit besoknya gitu. Nah, ini makanya ada ketentuan terkait 14 hari, terkait satu keluarga gitu, karena biar terjadi bauran risiko di sini. Kemudian berikutnya setelah pendaftaran peserta, tentu berikutnya adalah mengumpulkan iuran. Ini adalah bagian dari peran utama dari BPJS Kesehatan. Tetapi revenue collection ini akan sangat berhubungan dengan tugas berikutnya, yaitu purchasing. Purchasing ini tentu melakukan pembayaran kepada Bapak dan Ibu sekalian dengan mekanisme yang sudah diatur, ada kapitasi, non-kapitasi, inasi bijis, non-inasi bijis gitu. Dimana tujuan dari sistem pembayaran yang diterapkan adalah bagaimana dia bisa berperan dalam melakukan kendali mutu dan kendali biaya. Jadi suatu sistem pembayaran yang efektif itu kalau ternyata sistem itu bisa meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya. Hal yang kita lakukan hari ini lebih banyak untuk Monep ini nanti dalam upaya untuk peningkatan kendali mutu dan kendali biaya tadi. Nah, bagaimana hubungan antara purchasing dengan revenue collection? Kalau pembayaran ini seolah-olah sebetulnya tidak ada kaitannya dengan pengumpulan iuran. Padahal sebetulnya untuk melakukan pembayaran tentu sangat tergantung sekali dengan pengumpulan iuran yang dilakukan. Kemudian terkait dengan pengumpulan iuran, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa pembayaran itu akan bisa dilakukan dengan efektif, akan bisa dilakukan dengan lancar dan tepat jumlah ketika memang iuran yang dikumpulkan itu sesuai dengan tagihan. Nah, ternyata kesulitan kami untuk mengumpulkan iuran atau adanya tunggakan-tunggakan dari peserta khususnya yang mandiri atau yang non-mandiri misalnya dari perusahaan akan sangat dipengaruhi sekali dengan yang namanya pengalaman pelayanan kesehatan atau healthcare experience. Kalau ternyata di FKTP misalnya berobat rawat jalan gitu ke FKTP dan ternyata
mereka mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai, dalam artian jam 10 sudah tutup misalnya, atau ternyata obatnya tidak ada gitu. Nah, ini nanti akan berdampak negatif karena pengalamannya menjadi tidak baik. Nah, pengalaman yang tidak baik ini berdasarkan mini survei yang kami lakukan di kantor cabang, karena kita kan yang menunggak ini kita telepon satu-satu itu untuk ditagih, itu 64-65% itu karena dia mengalami pelayanan yang tidak mengenakan, sehingga akhirnya dia menunggak iuran. Kalau semuanya menunggak iuran, nanti akan terganggu purchasing-nya. Sehingga pada pertemuan ini kami harapkan bahwa kita sama-sama mengoptimalkan layanan, karena tujuannya akan berdampak kembali lagi ke baik itu ke Paskes maupun ke kita bersama. Sehingga ini yang menjadi mindset ataupun juga pola pikir kita agar sama-sama memiliki pandangan yang sama terkait dengan layanan kesehatan. Dan ini sebetulnya sudah dibuktikan di 2019 ya nih ya. Dari kajian yang dilakukan oleh UI di Center for Health and Economic Policy gitu di CEPS UI itu mengkaji tentang hubungan antara kepuasan peserta di layanan kesehatan dengan pembayaran iurannya. Ternyata memang di conclusionnya bahwa terdapat korelasi signifikan antara kepuasan peserta di layanan kesehatan dengan sustainability of premium payment-nya terhadap kerutinan dia membayar iuran. Jadi bukan artinya tidak ada kaitan antara pembayaran dengan layanan kesehatan. Saat ini komitmen BPJS Kesehatan memang kita tidak akan sampai terjadi penunggakan atau membayar tidak di luar ataupun lebih lama dari jatuhnya poin, itu tidak akan terjadi untuk di tahun 2021 ini mudah-mudahan. Tetapi memang kami terus memerlukan dukungan agar program ini bisa berjalan dengan sama-sama kita memperbaiki layanan agar semua mekanisme dan skemanya bisa berjalan dengan baik. Sehingga memang Bapak dan Ibu sekalian, kami sejalan dengan regulasi yang ada dalam melakukan kerjasama, bukan hanya persyaratan SDM, SDS yang kemudian tercukupi atau tidak, tapi yang lebih penting adalah komitmen pelayanannya. Karena SDM-nya ada, kemudian SDS-nya lengkap, sarana prasarananya, tapi kalau komitmennya tidak baik dalam artian bahwa tidak bisa support terhadap program JKN, tentu kan akan menjadi tidak efektif gitu SDM yang jumlahnya cukup dan SDS yang memadai tadi gitu kalau memang komitmennya tidak baik. Sehingga memang dalam melakukan kerjasama Bapak dan Ibu sekalian, sebelum dilakukan penilaian ulang recredentialing, ada yang namanya evaluasi data UR, kemudian juga terkait dengan feedback dari masyarakat terkait kepuasannya di layanan FKTP dalam form WTA. Nah, ini yang perlu kami sampaikan bahwa untuk di sini memang belum betul-betul penerapan evaluasi berdasarkan data UR dan hasil WTA. Karena kalau sudah diterapkan sebetulnya ada beberapa FKTP yang tidak bisa lanjut kerjasama. Tapi saat ini memang di tahun ini kami masih menyampaikan terlebih dahulu, mudah-mudahan terjadi upaya yang maksimal untuk perbaikan layanan sehingga tidak sampai harus ada yang terdampak terkait dengan ketentuan ini. Tapi kita nggak tahu nanti tahun depan apakah memang ini akan dipakai. Sebelum kita melakukan recredentialing akan lihat dulu rasio rujukannya berapa, bagus nggak rasio rujukannya. Kalau ternyata memang value-nya terhadap program JKN ternyata tidak baik dalam artian sudah rasionya tidak baik, kemudian hasil survei terhadap kepuasan peserta di layanan FKTP tersebut juga jeblok misalnya, mohon maaf, artinya value editnya terhadap program JKN itu bisa dibilang minimal gitu. Jadi mungkin tidak ada alasan untuk mempertahankan. Nah, saat ini sebetulnya swasta dan pemerintah statusnya sama dalam artian bahwa wajib kerjasama, tapi ketika memang tidak memenuhi kan bisa di-off gitu, bisa di-freeze. Kalau memang tidak memenuhi standar ataupun juga komitmen tadi yang tadi disampaikan. Nah, itu sedikit pendahuluan tadi Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke tahun 2021 ini seperti apa. Untuk perjanjian kerjasama kita sama-sama mengetahui bahwa dibuat 1 tahun berdasarkan regulasi yang ada dan memang
BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk membuat dan menghentikan perjanjian kerjasama, tentu dengan standar dan juga ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh regulasi. Ini kalau terkait hak dan kewajiban, Bapak dan Ibu nanti bisa lihat lebih detail, karena ini hanya ini saja gitu ya, hanya gambaran umumnya saja di PKS masing-masing. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, sesuatu yang baru di tahun 2021 yang memang sudah berlaku dari 2020 tetapi belum terlalu efektif di lapangan, dan saat ini mekanisme terkait dengan pengajuan fakta integritas tenaga medis itu memang semuanya harus by sistem, by elektronik, kecuali memang daerah yang non Jarkomdat ya, karena memang dia harus dokumen tertulis. Jadi kami Bapak dan Ibu sekalian, untuk menentukan norma kapitasi setiap bulannya itu berdasarkan perubahan atau updating data dari Bapak dan Ibu sekalian di setiap bulannya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya ini saya langsung ke sini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mengetahui bahwa norma kapitasi di FKTP, berapa besaran rupiah yang akan dikalikan per jiwanya itu tergantung dari SDM klinisi atau medisnya. Di mana setiap bulan ataupun secara periodik biasanya ada perubahan di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, terhadap perubahan yang ada, itu harus dilakukan updating ke aplikasi Hafiz untuk yang Jarkomdat ya. Kalau yang non Jarkomdat memang by manual. Nah, ketika ada, kita anggaplah ini bulan Maret Bapak dan Ibu sekalian, dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret nanti, apakah ada perubahan terkait dengan jumlah dokter dan dokter giginya? Kalau misalnya memang ada perubahan, misalnya di tanggal 25 atau di akhir bulan, dia sudah akan selesai gitu kontrak ataupun juga tidak lanjut lagi di akhir Maret, maka segeralah dilakukan pengeluaran atau pemberhentian dari inputan di aplikasi Hafiznya. Karena nanti data yang Bapak Ibu update dari tanggal 1 sampai 31 April ini, Maret ini akan menentukan norma kapitasi di April. Jadi kalau memang ada penambahan, silahkan diinput, misalnya tanggal 16 atau tanggal 23 itu ada dokter baru masuk, silahkan input di bulan Maret ini. Nanti jumlah dokternya akan menentukan norma kapitasi di bulan April. Nah, setelah dilakukan updating sampai dengan akhir bulan Maret, maka Bapak dan Ibu selanjutnya adalah paling lambat tanggal 4 ini mengajukan fakta integritas. Nah, paling lambat tanggal 4 itu sudah mengajukan fakta integritas. Fakta integritas ini terkait dengan pernyataan bahwa jumlah dokternya sesuai dengan yang ada di aplikasi gitu. Nah, sehingga nanti itu yang akan menentukan norma kapitasinya. Kalau sudah ada pengajuan fakta integritas, maka otomatis akan langsung terbentuk nilai kapitasi yang akan kita bayarkan di tanggal 15. Tapi kalau fakta integritasnya tidak diajukan dan belum disetujui oleh kita karena belum diajukan, maka dia tidak akan terbentuk nilai kapitasinya. Jadi bisa tidak terbayarkan di bulan itu. Jadi tertunda dia pembayarannya. Ini yang poin pentingnya untuk tahun ini, karena semuanya memang pure by aplikasi. Kalau ada perubahan, tolong diinformasikan sesuai dengan mekanisme yang tadi, baik nambah ataupun kurang. Tapi gimana kalau ternyata di akhir bulannya itu belum sempat gitu untuk melakukan updating gitu. Karena misalnya baru tanggal 31 atau 30 siang pula gitu baru tahunya kalau mau nambah gitu, ada SK atau apa. Ini nggak masalah, karena kalau misalnya memang belum sempat karena akhir bulan, maka silahkan langsung di update di besoknya gitu atau tanggal 1-nya. Nah, memang dia belum masuk dalam penghitungan norma kapitasi yang di bulan Aprilnya, walaupun sudah diinput di bulan April. Tetapi nanti pada saat bulan Mei kita akan menghitung kekurangan pembayaran kapitasinya. Gitu. Ada kapitasi susulan karena perbedaan norma kapitasi tadi. Tapi Bapak Ibu harus segera isi dari awal bulan. Itu kalau untuk tahun 2021 perubahannya terkait dengan fakta integritas yang memang semua by sistem.
Kemudian berikutnya setelah fakta integritas yang ingin disampaikan adalah di tahun 2021 ini karena pandemi masih berjalan gitu dan masih berlangsung, tentu ada upaya untuk tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dari FKTP tetap bisa menjangkau masyarakat melalui layanan yang namanya kontak tidak langsung. Jadi yang dihitung untuk angka kontak nanti bukan hanya kontak langsung yang di FKTP ataupun juga di luar FKTP, tapi juga untuk komunikasi ataupun juga edukasi melalui WA, telepon, kemudian chat, dan mobile JKN Paskes yang sudah Bapak Ibu miliki user dan passwordnya mudah-mudahan sudah dibuka, itu sudah dipakai, itu tetap terhitung sebagai angka kontak Bapak dan Ibu sekalian. Dan nanti juga akan menjadi angka kunjungan yang akan menjadi pembagi dari rasio rujukan kalau memang dia ada keluhan atau gejala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu yang baru bahwa sebelumnya kalau kita berkontak melalui telepon atau SMS, ada peserta yang nanya, kemudian kita bales gitu, misalnya nggak enak badan atau sakit gigi atau apa gitu, itu nggak bisa diinput sebelumnya. Sekarang sudah bisa diinput sebagai angka kunjungan. Nah, ini yang poin pentingnya, walaupun memang kondisi di kita kan ya tidak seperti di kota yang mungkin ini akan sangat efektif, tapi kalau di kita ya jarak sih yang jadi kendala gitu. Artinya untuk memenuhi angka kontak karena mengharapkan melalui telepon atau chat atau SMS juga minimal, artinya memang dari kitanya yang harus proaktif untuk melakukan kunjungan lapangan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Terutama juga untuk Bapak dan Ibu yang di 3 FKTP daerah dengan kategori daerah terpencil gitu, yang sudah memiliki komitmen untuk adanya perbaikan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, untuk FKTP di daerah terpencil kita ada 3, itu kapitasinya beda karena kapitasinya khusus. Tapi dengan kapitasi khusus tersebut, tentu juga yang didapatkan lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Tetapi harapannya bahwa ada dampaknya, ada impact-nya. Artinya dengan resource yang dimiliki, dengan pendapatan yang lebih besar, harus ada perbaikan terkait dengan jumlah dokternya minimal harus ada perubahan. Gitu. Kemudian angka kontaknya juga harus ada perubahan. Karena kalau tidak ada perubahan artinya ya yang digelontorkan itu tidak langsung terasa gitu untuk masyarakat, sehingga nanti dinilai efektivitasnya tidak perlu, sehingga nanti tidak lagi kapitasi dengan kriteria daerah terpencil. Nah, di sini yang poin yang mau disampaikan juga Bapak dan Ibu sekalian, laporan pelayanan kesehatan ini kata-katanya di PKS adalah menerima data BPJS Kesehatan ini ya, pihak ke-1, menerima data pelayanan kesehatan, menerima data pelayanan kontak langsung dan kontak tidak langsung segera setelah melakukan pelayanan melalui aplikasi pencatatan pelayanan tingkat pertama yang dikembangkan. Jadi poinnya adalah yang diharapkan tentu untuk kebaikan bersama karena tidak menumpuk, setiap layanan yang sudah diberikan apakah itu di FKTP maupun di luar FKTP gitu ya, apakah memang yang kontak tidak langsung tadi itu segera diinput dalam aplikasi P-Care. Itu harapannya Bapak dan Ibu sekalian, karena kalau tidak diinput nanti akan menumpuk dan jadi beban di kemudian hari. Dan kalau tidak diinput juga menjadi tidak real data luarannya, misalnya rasio rujukan, ternyata rasio rujukannya tinggi, misalnya di Kedondong tinggi, karena ternyata tidak semua kunjungan itu diinput misalnya. Akhirnya jadi pembaginya lebih kecil gitu, sehingga rasionya menjadi lebih besar. Nah, ini yang perlu kami ingatkan terkait dengan inputan real time ataupun secara periodik ya, kalaupun memang tidak per hari, per 2 hari gitu, per 3 hari. Karena jangan sampai ditumpuk per minggu atau per bulan, nanti malahan kewalahan gitu nginputnya. Jadi kalau reguler tentu ini akan menjadi suatu rutinitas yang bisa dikontrol gitu untuk penyelesaiannya. Kemudian antrian online, ini sudah terinstall antrian online, tapi PR-nya adalah bagaimana antrian online ini terpakai gitu. Tapi memang khususnya yang ada di kota seperti di Kedondong gitu, dan di area-area yang memang masuk dalam kategori perkotaan. Nah, ini berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke
non kapitasi. Non kapitasi ini memang sebetulnya tidak terlalu besar lah dibandingkan dengan kapitasi, tetapi ini menjadi area Bapak dan Ibu juga untuk meningkatkan pendapatan di puskesmas masing-masing. Karena untuk persalinan, rawat inap, ANC, PNC gitu itu diajukan ke BPJS Kesehatan sebagai pelayanan non kapitasi, KB gitu, kemudian yang lain-lain. Tetapi poinnya adalah di kewajiban Bapak dan Ibu sekalian itu sudah disebutkan dalam regulasi maupun dalam PKS itu sudah ada mengajukan berkas tagihan klaim non kapitasi secara periodik dan lengkap. Artinya sebulan sekali kalau ada klaimnya. Kalau memang tidak ada ya kan nggak bisa diajukan gitu. Tapi kalau ada klaimnya harusnya secara periodik, wajib bahasanya. Nah, tetapi mungkin kami mengetahui dan memahami lah kondisi di sini, sehingga untuk yang daerah-daerah yang luar gitu, yang agak jauh, itu kita harapkan maksimal 2 bulan. Artinya kalau pelayanan di bulan ini, bulan April masih boleh, belum diajukan, tapi maksimal bulan Mei itu harus sudah diajukan. Tapi kalau bisa setiap bulan itu lebih baik ya Pak Eko ya, karena tentu menghindari kadaluarsa klaim Bapak dan Ibu sekalian, karena klaim kan saat ini cuma 6 bulan ya ininya kan masa bisa diajukannya. Kalau sudah lewat dari 6 bulan itu nanti akan kadaluarsa. Jadi untuk kebaikan bersama sebetulnya jangan menunggu sudah injury time mendekati kadaluarsa baru diajukan. Nanti belum selesai proses di kami sudah lewat nanti waktunya. Sehingga memang sebaiknya setiap bulan atau maksimal 1 bulan setelah. Nah ini juga ya perlu disampaikan, tapi mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Tetapi kewajiban kami juga untuk memberikan informasi, jangan sampai nanti dibilang tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan sanksi yang ada dalam perjanjian kerjasama dan berdasarkan rujukannya regulasi. Di dalam PKS atau regulasi yang ada sebetulnya tadi ketika tidak memenuhi standar pada saat evaluasi recredentialing tadi yang data utilisasi, kemudian data WTA gitu, kalau memang sangat tidak memenuhi kriteria, maka sebetulnya boleh untuk tidak dilanjutkan perjanjian kerjasamanya. Itu yang pertama. Kemudian kami juga berhak untuk memberikan teguran sesuai dengan PKS, tentunya sebagai mitra kita balance seimbang, tetapi memang kami memiliki kewenangan tadi untuk memberikan teguran sebanyak 3 kali kalau adanya hal-hal yang tidak sesuai dalam perjanjian seperti memungut biaya tambahan atau hal-hal lain yang tidak sesuai. Kemudian kalau ada yang namanya penyalahgunaan wewenang, moral hazard atau kecurangan, tentu ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, penyalahgunaan wewenang, moral hazard dan kecurangan ini termasuk di dalamnya memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita baca lagi di Permenkes 36 dan Permenkes 19 terkait dengan kecurangan, itu luas definisi dari moral hazard dan kecurangan ini. Termasuk misalnya udah tahu bahwa ini kasusnya tidak perlu dirujuk ke rumah sakit tapi dirujuk, itu sebetulnya penyalahgunaan wewenang. Karena kewenangan untuk pelayanan kasus tertentu yang bisa diatasi, yang dilaksanakan di FKTP, harusnya tetap di FKTP. Tapi kalau memang sudah dilakukan pengobatan, tidak ada perubahan, dan harus dirujuk, ya silahkan gitu. Tentu itu sudah diatur regulasi bisa. Kemudian berikutnya terkait SIP, ini hati-hati karena memang kalau sudah habis, SIP tentu tidak masuk dalam norma kapitasi. Walaupun memang kalau SIP-nya habis, masih bisa 6 bulan setelah SIP habis dengan surat keterangan pengurusan itu masih bisa diakui. Tapi poinnya adalah surat keterangan pengurusannya itu harus sebelum tanggal berakhirnya SIP. Karena kalau diurus setelah habis SIP, dia tidak berlaku yang 6 bulan. Ini mudah-mudahan ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian berikutnya terkait dengan dokter di puskesmas yang sudah memiliki SIP dokter spesialis. Misalnya dia dari dokter gigi spesialis, ortodontika atau gigi anak gitu, atau bedah mulut gitu. Tapi karena masih ada di FKTP, kemudian dia memiliki SIP dokter spesialis di FKTP, maka tidak dihitung dalam norma kapitasi untuk SIP dokter spesialis. Karena layanan yang diakui adalah yang
sifatnya masih non spesialistik. Ini kalau pemutusan kerjasama tadi sudah disampaikan adanya SP atau surat peringatan, kemudian CEO-nya habis gitu, atau adanya penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 ayat 4 dalam perjanjian kerjasama. Bisa dilihat lagi nanti apa-apa yang sudah masuk dalam penyalahgunaan wewenang. Nah, ini mengingatkan bahwa tahun ini dan tahun seperti tahun sebelumnya kita sudah ada komitmen baik dari puskesmas maupun klinik gitu yang ada, di mana komitmennya ini ada 8 poin gitu. Silahkan, agak tidak terbaca, tapi Bapak dan Ibu sekalian sudah memilikinya di tempat dan sudah membacanya waktu menandatangani, di mana poin-poinnya terkait dengan bersedia mengikuti ketentuan program JKN, kemudian terkait dengan rasio rujukan, berkomitmen untuk merujuk sesuai dengan ketentuan dan lain sebagainya. Ini ada 8 poin yang sudah ditandatangani oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tujuannya sebetulnya ya memastikan bahwa layanan yang ada di lapangan itu sesuai dengan konsep dari regulasi yang ada. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan terkait dengan data capaian ataupun juga realisasi terkait dengan jumlah peserta dan pembayaran kapitasi dan juga nanti rasio rujukan. Bapak dan Ibu sekalian, Kayong Utara memang pesertanya tidak terlalu banyak karena penduduknya sendiri tidak sampai 115 ya. Jadi memang ini saat ini yang jumlah pesertanya 113.056, di mana terbagi ke klinik, satu klinik dan sisanya puskesmas. Dan selama bulan Desember, satu bulannya rata-rata kita bayar memang tidak sampai 1 miliar, yaitu 669 juta. Tapi kalau dalam satu tahun itu kita kapitasinya itu sebanyak 7,5 M. Memang kecil kalau dibandingkan yang lain yang di atas 10 M atau 20 M, 25 M, gitu, 30 M di Kota Pontianak gitu satu tahunnya. Ya, tapi karena memang jumlah dari masyarakat dan jumlah dari FKTP-nya juga tidak banyak. Dan alhamdulillah dengan resource yang ada, dengan penggunaan kapitasi, mudah-mudahan kapitasinya digunakan secara baik dan reguler gitu, diterima gitu, karena kapitasi ini sebetulnya kan di situ ada area untuk memenuhi sarana prasarana. Karena kapitasinya memang diperhitungkan untuk bisa memberikan pelayanan optimal di FKTP untuk memenuhi kebutuhan harian yang memang masih terbatas sebelumnya gitu, terkait dengan reagen misalnya, obat, ataupun perlu nambah tenaga tertentu, itu sebetulnya sudah diatur bisa pemanfaatan dari kapitasi. Tapi saat ini kita lihat kalau dari standar rasio rujukan, salah satu indikator mutu layanan di primer itu di Kabupaten Kayong Utara ini sudah 14,01, di bawah dari target yang 15. Yang lain juga sudah ada yang 12, 11, 16, tapi memang ada 2 kabupaten yang jadi PR kami di Ketapang dan Pontianak. Tapi ini kemarin sudah ada pertemuan juga dan ada strategi-strategi yang sudah dibicarakan. Jadi kalau pembagiannya tadi memang pesertanya kalau yang di klinik memang tidak sampai 2.000, di puskesmasnya 111.000 gitu untuk yang di puskesmas. Jadi memang terlihat sekali perbedaannya ya antara klinik dan puskesmasnya. Jadi ini yang kita bisa lihat di depan terkait dengan realisasi pembayaran kapitasi baik di klinik maupun di puskesmas. Tapi di sini klinik kami harapkan, kalau puskesmasnya biasanya kan klinik kalau di tempat lain, di kabupaten lain, klinik itu merupakan FKTP yang penyumbang rasio rujukan yang baiknya gitu, karena memang kita bekerja sama tentu dengan pihak klinik swasta untuk menambah nilai dari program JKN ini. Jadi kami harapkan memang untuk yang klinik di puskesmasnya sudah baik itu secara agregat ya, walaupun nanti kita akan lihat masing-masing puskesmas nanti berbeda-beda. Ada yang 4 puskesmas masih kategorinya perlu improvement gitu. Nah, kalau di klinik masih 18,52 untuk agregat, walaupun kita lihat nanti per bulannya
ada yang sudah sesuai dengan target atau harapan, yaitu spare rasio rujukan itu adalah 15%. Kenapa 15%? Karena berdasarkan teori dan juga kajian, dengan 15% itu spare diberikan, FKTP itu sudah memadai untuk bisa memilah mana yang perlu dirujuk, mana yang memang harus diatasi, dituntaskan di FKTP. Ini se-Kalimantan Barat, Bapak dan Ibu sekalian, memang masih ada 4 se-Kalimantan Barat yang di atas dari 15%, tapi kalau secara agregat itu masih di bawah 10% untuk rasio rujukan di Kalimantan Barat. Kita ini 14,10 tadi ya yang di Kayong Utara, ada yang 7 ini di Kapuas Hulu gitu, kemudian juga ada yang di Sintang di 7 juga gitu. Tapi hanya 4 sih yang di atas dari target 15%-nya. Ini secara agregat tadi dari Januari memang masih tinggi, tapi alhamdulillah mulai dari Februari itu di bawah dari target 15%. Tetapi ini sebetulnya bisa gitu di April itu di angka 10, sekian persen. Artinya sebetulnya kalau memang pola yang di April ini kita bawa terus, itu bisa sangat baik gitu untuk rasio rujukannya. Nah, nasional sebetulnya 14,18 ya capaian rasio rujukan, artinya dari seluruh Indonesia, baik yang di Medan sampai dengan ke Papua itu dengan variasi yang macam-macam, tapi secara agregat itu 14%. Jadi targetnya juga sebetulnya bisa idealnya di bawah dari 15%, 14-15%. Kita nggak tahu tahun ini sepertinya dia akan turun dari target 15% karena memang ternyata capaian nasional pun bisa di angka 14. Tapi target kita minimal dia 15% itu sudah baik. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri gambaran dari FKTP yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Yang pertama ini yang puskesmas terlebih dahulu. Ini ada 4 puskesmas yang masih di atas dari target, yaitu di Siduk, kemudian Teluk Batang, kemudian Teluk Melano, dan Sukadana. Nah, ini yang Sukadana ini yang sangat tinggi sekali gitu, 23,42 sekian persen. Nanti kita diskusi gitu apa hal-hal yang bisa kita optimalkan gitu untuk ini juga bisa baik gitu untuk rasio rujukan. Kita tahu bahwa memang ada perbedaan tadi antara Pelapis, Matan Jaya kondisinya dengan di Sukadana, tetapi tentu kita juga melihat dengan skop yang lebih besar seperti yang ada di wilayah lain gitu, yang ada di Sintang misalnya tadi, yang ada di Singkawang, atau kalau kota besar lainnya mungkin seperti di Jakarta atau seperti di Surabaya gitu, yang dengan kondisi yang sosial ekonomi masyarakatnya, kemudian akses transportasinya, kemudian akses ke pelayanan kesehatan tingkat lanjutannya itu lebih banyak dan lebih kompleks malahan gitu. Tapi dengan komitmen yang baik tentu ini masih bisa ditekan gitu atau sesuaikan dengan standarnya. Nanti kita bisa lihat nanti dalam pembahasan fokus, karena nanti kan akan ada fokus grup diskusi gitu dengan masing-masing yang masih belum ideal. Nanti akan dilihat datanya apa yang paling banyak dirujuk di FKTP tersebut. Ini kalau untuk klinik alam sehat lestari atau ASRI, ini sebetulnya di beberapa bulan itu sudah mulai bagus ya gitu, di Februari, kemudian Maret, kemudian di sini di September gitu, Oktober gitu. Tapi secara agregat dia masih 18 tadi, artinya belum stabil ya, karena ada yang 26% gitu, ada yang 21% gitu. Apa faktornya? Apakah memang ada kunjungan bulan-bulan tertentu yang memang kasusnya spesialistik semua atau seperti apa? Atau memang ternyata dari pihak klinik nanti melihat, oh ini ketika dokter jaganya ini atau ketika timnya yang ini gitu di bulan tersebut itu yang banyak rujukan. Artinya kan perlu disamakan gitu antara semua tim agar bisa hasilnya sama setiap bulan. Ini diagnosa tertinggi dirujuk di wilayah FKTP Kabupaten Kayong Utara. Ini kalau yang pertama ini congestive heart failure gitu, jantung, kemudian DM, kemudian ada LBP. Kalau yang ini mungkin memang kita lihatlah kondisinya apakah memang bisa
memang memerlukan rujukan. Tapi kalau low back pain, kemudian hal-hal lain nanti coba dilihat lagi apakah memang langsung dirujuk atau perlu ada penanganan terlebih dahulu di FKTP. Ini adalah yang 10 tertingginya saja. Tapi kan kita kalau Bapak dan Ibu sekalian, oke lah misalnya yang heart failure gitu memang harus dirujuk. Tapi yang lain-lain yang di bawah ini coba dilihat lagi apakah ada batuk pilek gitu, apakah ada diare, apakah ada lain yang memang sebetulnya bisa di FKTP. Sehingga walaupun di sini jumlahnya banyak, tapi secara agregat dia tidak akan di atas 15%. Karena yang memang masih bisa dikendalikan atau diatasi di FKTP ya di FKTP gitu. Jadi memang spare 15% tadi itu tentu tujuannya untuk hal-hal seperti ini yang memang harus dirujuk gitu. Tapi kalau semua bukan hanya yang spesialistik gitu, tapi juga yang masih bisa kewenangan FKTP dirujuk, tentu nanti akan lebih dari 15% dari spare yang diberikan. Ini non spesialistiknya ya. Ini kalau tadi itu dicampur gitu. Saat ini yang non spesialistik artinya memang benar-benar harusnya bisa dituntaskan di FKTP kalau dia tidak punya TACC-nya, ya. Tidak ada hal yang harus dirujuk terkait dengan TACC-nya. Ini esensial hipertensi gitu, kemudian GERD ya, kemudian gastritis, kemudian kasus-kasus dispepsi, sakit kepala gitu. Ini juga jumlahnya masuk 10 terbesar. Apakah memang sudah dilakukan penanganan terlebih dahulu atau pemberian edukasi atau obat-obatan, kemudian memang tidak ada perubahan, itu kan nanti masuk dalam TACC kalau sudah dilakukan penanganan tapi tidak ada perubahan. Kalau KBK mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui datanya karena memang rutin ini kita lakukan. Tetapi yang ingin kami soroti KBK ini memang kita di wilayah Kayong Utara ini belum ada yang 100% baik klinik maupun puskesmas. Artinya di bawah yang harusnya dibayar 100 juta misalnya karena KBK-nya tidak sampai 100%, dibayarnya 90 juta karena memang KBK-nya hanya 90%. Gitu. Artinya kami berharap KBK-nya bisa 100% gitu. Tentu kalau mau KBK 100% untuk indikatornya harus dipenuhi secara baik terkait dengan angka kontak, kemudian rasio rujukan non spesialistik, kemudian rasio peserta prolanis terkendali gitu. Itu harus semuanya terpenuhi. Tetapi PR utamanya dulu adalah yang terkait dengan rasio peserta prolanis terkendali itu perlu ada wadahnya, perlu ada klub prolanisnya. Tapi di kita masih belum gitu, masih minimal sekali gitu jumlah klub prolanisnya, sehingga bagaimana bisa terpantau gitu kalau wadah untuk memantaunya saja belum ada gitu. Sehingga memang kami mengharapkan sebetulnya kalau dalam perjanjian kerjasama wajib gitu untuk mengelola. Jadi kan di tempat Bapak dan Ibu ada peserta, ada 18.000, ada misalnya 15.000, kan ada DM dan hipertensi. Yang DM dan hipertensi ini bisa dimasukkan ke dalam program prolanis, dikelola. Jadi bukan hanya dikasih obat-obatan saja, tapi bisa diedukasi, nanti bisa diklaimkan, bisa olahraga, nanti instruktur bisa klaim gitu. Jadi kita support gitu untuk kegiatan prolanisnya atau mengelola masyarakat yang memiliki penyakit kronis. Tujuannya kenapa? Karena agar tidak sampai jatuh ke komplikasi gitu, yang lebih lanjut. Kalau dia hipertensi jangan sampai stroke, kalau dia DM jangan sampai ada makro atau mikromiopati gitu. Itu yang kita harapkan dengan pengelolaan prolanis yang baik di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu juga bisa digabung dengan program Bapak dan Ibu sekalian di puskesmas agar bisa sinkron dan sinergi gitu, dan semua jalan programnya. Nah, kalau terkait non kapitasi tadi ini poin pentingnya adalah pengajuan klaimnya ya Bapak dan Ibu sekalian, agar bisa sesuai dengan ritme ataupun juga bulan layanan yang diberikan, artinya tidak terlalu jauh gitu pengajuannya. Harapan kami adalah bulan layanan saat ini diberikan, bulan depan sudah ditagihkan. Ini berikutnya terakhir ini terkait dengan metode ataupun tools atau sistem yang digunakan untuk memantau kendali mutu di layanan primer. Ini ada yang namanya aplikasi Kesan.
yang tadi disampaikan ada nilai WTA itu dapatnya dari proses kesan ini. Kesan ini bisa diakses melalui web ataupun melalui mobile JKN. Jadi Bapak dan Ibu sekalian kan sejalan juga dengan standar akreditasi bahwa FKTP atau puskesmas dan klinik itu harus punya mekanisme ataupun juga tools untuk mengukur kepuasan pesertanya atau feedback peserta. Nah, ini kita siapkan sebetulnya ada yang namanya aplikasi pesan. Aplikasi kesan. Nah, aplikasi ini untuk menilai ataupun juga mereview feedback atau pandangan dari peserta terhadap layanan yang ada di FKTP. Yaitu ada pertanyaannya itu ada 10 pertanyaan. Ini agak kecil ya, tapi poin-poinnya adalah terkait dengan apakah jam prakteknya sesuai, apakah ada iur biaya atau tidak, apakah ruang tunggunya nyaman atau tidak, dalam artian tidak kotor dan lain sebagainya. Jadi hanya 10 pertanyaan. Nah, 10 pertanyaan ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau di daerah perkotaan yang masyarakatnya sudah banyak mendownload aplikasi mobile JKN, mereka setelah mendapatkan layanan dari Bapak dan Ibu bisa mengisi customer feedback. Jadi bisa langsung ngisi tanpa Bapak dan Ibu ketahui. Itu akan menentukan nilai di masing-masing FKTP. Tapi kita di sini memang masih minimal terkait dengan penggunaan mobile JKN. Tetapi kami, Bapak dan Ibu sekalian, minta bantuan untuk diinput dalam aplikasi web. Nah, ini dicatat ininya alamatnya http://kesan.bpjs-kesehatan.go.id/WTA. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu juga mau memakai tools ini silahkan, karena bukan hanya untuk ke kami, tapi Bapak dan Ibu juga tahu nanti gimana sih pandangan masyarakat terhadap FKTP kita gitu. Dan kalau Bapak Ibu belum punya aplikasinya, nanti pada saat akreditasi bisa pakai ini juga nggak masalah gitu. Nah, ini silakan Bapak dan Ibu buka aplikasinya dan Bapak dan Ibu bisa tanya ke peserta atau bisa kasih dulu manualnya, kertas misalnya di print pertanyaannya, nanti diinput di sini oleh Bapak dan Ibu ketika sore-sore gitu. Jadi 10 pertanyaan, mana pertanyaan yang iya dan tidaknya gitu. Nanti ada nilainya berapa di akhirnya. Kalau dia di atas 85 itu baik gitu. Artinya Bapak dan Ibu udah memenuhi komitmen dan sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau di bawah 85 itu artinya masih perlu perbaikan. Ini sebulannya minimal berapa Bu ini? 10 ya. 10 ya. 10 ya. Jadi per bulan kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian bisa menginput dari 30 hari itu ya hanya 10 peserta saja gitu. Jadi silakan mau hari apa gitu untuk melakukan survei, mini survei lah di tempat Bapak dan Ibu sekalian, kan juga bisa sebagai bahan masukan untuk manajemen gitu, melihat bagaimana respon dari masyarakat terkait pelayanan yang ada di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini bisa dilihat kumulatif nilainya dari Januari sampai Desember, masih ada yang kecil-kecil gitu, Desember ini kecil. Inilah PR-nya. Memang kita belum breakdown ya ke FKTP masing-masing, tapi ini hanya gambaran awal, nanti mungkin lebih spesifik lagi. Di bulan November ini pernah di angka 74 kepuasan peserta di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ada yang sampai dengan 23 poinnya gitu. Artinya banyak yang nggak sesuai gitu. Jangan-jangan misalnya banyak keluhannya terkait dengan waktu buka praktek gitu, atau waktu buka. Misalnya kalau dia datang jam 11 ternyata udah tutup misalnya, ini contoh saja. Tapi mudah-mudahan tidak gitu. Jadi ini menjadi tools yang efektif buat manajemen juga, buat Bapak dan Ibu di kepala puskesmas untuk melihat kinerja dari FKTP masing-masing atau timnya. Nah, ini di tahun 2021 ini kami harapkan setiap bulan 10 gitu, dan diisi di dalam websitenya untuk hasil survei yang dilakukan mandiri oleh Bapak dan Ibu sekalian di FKTP masing-masing. Ini apa nih? Desember ya, yang Desember ini contoh ya. Di pertanyaannya itu ada yang kalau 10 ini jawabannya bagus ya. Ini 100 nih di Sungai Paduan ya. WTA-nya 100. Oh, ini
Oh, ini jumlah responden ya. Oh, jumlah respondennya 1 ya. Ya, jadi harapannya respondennya itu minimal 10 per bulan per FKTP. Ini Telaga Arum ini cuma satu, tapi ini satu tapi nggak sesuai semua. Apakah memang dia nggak paham gitu ya? Ini Sukadana ini 90 ya nilainya. Di Tanjung Satai juga 0 ya. Apakah memang dia tidak paham atau memang tidak sesuai? Ini promotif preventif ya, tambahan sedikit. Promotif preventif ini Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita mengoptimalkan tadi pengelolaan pasien DM dan hipertensi melalui klub Prolanis yang saat ini di Kabupaten Kayong Utara memang masih sedikit gitu jumlah klubnya. Ini yang DM baru 15, HT 20, lebih banyak HT ya. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 FKTP yang sudah punya klub Prolanis. Dan ini ada yang DM belum ya, pelapis belum punya peserta DM, mungkin apa memang nggak ada atau gimana, karena baru HT, benar HT-nya banyak, ini 20, rasanya DM-nya juga mungkin ada. Untuk mendapatkan KBK yang baik, salah satunya adalah memiliki klub Prolanis untuk mengelola pasien DM dan hipertensinya. Karena kalau DM dan hipertensinya dikelola dengan baik, kemudian dia terkontrol, maka itu yang akan membuat targetnya terpenuhi. Tapi kalau tidak dikelola, bagaimana memastikan dia terkontrol terus tiap bulannya? Karena kalau di Prolanis itu, Bapak dan Ibu sebagaimana yang diketahui, bukan hanya rutin dikasih obat, tapi juga ada aktivitas-aktivitas fisik seperti senam, kemudian juga ada edukasi gitu. Karena kan treatmentnya tidak hanya dengan obat-obatan, tapi juga bisa dengan gaya hidup gitu, lifestyle-nya yang diperbaharui atau diperbaiki. Ini antrian online, terima kasih sudah 100%, tetapi poin pentingnya adalah yang khususnya di wilayah perkotaan, mudah-mudahan antrian online-nya terpakai. Kemudian berikutnya terkait dengan mobile JKN Paskes. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah membuatkan mobile JKN Paskes untuk user dan password masing-masing dokter di FKTP, baik puskesmas maupun klinik. Nah, tapi tolong dicek saja, jangan-jangan ada yang sudah meminta informasi melalui chat tapi belum direspon gitu, karena kita nggak tahu kondisi di sini, terutama yang di perkotaan ya. Tapi kalau yang agak jauh mungkin banyak masyarakatnya yang tidak memanfaatkan mobile JKN. Jadi Bapak dan Ibu sudah punya dokternya khususnya, user dan password mobile JKN Paskesnya masing-masing. Kalau belum tahu, coba nanti konfirmasi lagi dengan Pak Eko atau Bu Yeni nanti terkait dengan user dan passwordnya. Karena itu sudah dibuatkan, tetapi belum juga dievaluasi apakah memang dipakai atau tidak. Jadi di mobile JKN ini sebetulnya Bapak dan Ibu sebagai pengganti tadi, kalau chat, WA atau SMS atau telepon kan bisa hilang gitu. Tapi kalau mobile JKN Paskes ini akan tetap tersimpan dia, layanan tidak langsungnya. Jadi peserta itu yang punya mobile JKN itu ada menu chat ke dokter layanan primernya. Pak Ibu mungkin bisa cek sendiri kalau sudah download mobile JKN, itu bisa tanya gitu. Kalau nggak sempat hadir datang tapi nggak enak badan, sebaiknya kemana, itu kan bisa chat di situ. Silakan dicek kalau memang sudah install aplikasi mobile JKN. Itu Bapak dan Ibu yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi kita. Mudah-mudahan nanti banyak hal yang kita bisa diskusikan. Tentu tujuannya adalah meningkatkan layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Demikian dari saya. Nanti kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan sudah menyampaikan materi pada ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di sesi diskusi pada kesempatan hari ini akan diberikan penghargaan kepada